Nia, Iya. kamu adalah Project System Engineer Iya. Satria 1. Yes. Kamu membidani satelit. Satelit ya? Iya, satelit. Gede banget. Terus jadi project manager. Rata-rata kan ini dunia pria ya. Iya. Kan kalau dibilang bahwa cita-cita mau A, B, C, D, itu ada gak sih dari kecil? Iya, jujur aja saya dari kecil belum kebayang mau jadi engineer dan tadinya awalnya mungkin saat SMA impiannya mau kerja di luar, tapi karena satu dan lain hal saya kembali ke tanah air dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menjadi ya sosok yang cukup berat dan menarik. Berat dan menarik. Iya, dan tentunya ini karena proyek pemerintah ada unsur responsibility to deliver the best dan insyaallah proyek ini menjadi salah satu contoh baik proyek pemerintah Indonesia. Jadi nggak pernah terpikirkan sekolah di luar harus balik for one of those reasons. Terus masuk jadi project, di-assign jadi project manager. Terus tadi kamu bilang berat dan menarik. Please define beratnya apa, menariknya apa. Iya. Terus berat dulu deh. Iya, oke. Beratnya mungkin bertahap karena saya juga mulai di Pacific Satelit Nusantara, perusahaan saya sekarang kurang lebih 6 tahun lalu. Jadi ya mulai dari level bawah, engineer biasa, dan waktu itu juga saya belum tahu apa-apa mengenai satelit. Jadi segala hal yang saya kenal mengenai satelit juga belajar dari PSN. Namun ya dengan seiring waktu alhamdulillah mendapatkan kepercayaan dari manajemen dan mentor-mentor saya di PSN untuk mendapatkan role yang mungkin a little bit beyond my age and experience, dan itulah mungkin unsur beratnya karena I have to rise to the occasion and prove myself that yes, young people can get responsibility above their age and experience and deliver pekerjaan dengan baik. Itu mungkin sisi beratnya. Dan menariknya dari saya pribadi karena proyek satelit itu sangat kompleks dan it involves hundreds and thousands of people dan itu komunitas yang sangat internasional. Jadi kita bekerja sama dengan orang dari segala budaya dan background dan technical expertise yang berbeda. Jadi untuk bisa navigate situasi yang berbeda-beda antara teknis dan non teknis itu sangat menarik. Kenapa mereka milih kamu nih ya? Mungkin itu harus tanya manajemen saya. Iya, mungkin salah satu yang saya kalau bisa refleksi dari diri saya sendiri dan mungkin karena saya perempuan ada unsur observability atau sensitivity terhadap komunikasi dan gimana cara menempatkan diri saya di berbagai situasi sosial dan konteks teknis dan non teknis dan mungkin juga unsur background karena saya sempat tinggal di luar dan exposure terhadap budaya asing juga alhamdulillah cukup banyak dan disitulah mungkin saya menemukan this is my skill set yang memang menjadi advantage diri saya. Sukses sebelum umur 30 kan ya? Iya. Dan creating this tremendous project for the nation. Ya kan ya? Iya, mungkin create itu kreditnya cukup
untuk banyak orang. Saya itu memang bagian kecil dari suatu orkestra. Mungkin saya cuma main biolanya dan orkestranya ada ratus atau ribuan orang. Namun alhamdulillah dengan role project manager ini kita dapat manage multidisciplinary topics, dan disitulah yang saya bisa ngobrol dengan beberapa tim yang background teknisnya juga mungkin berbeda, dan juga ada exposure untuk tim-tim non teknis seperti legal dan regulatory, finance dan sebagainya. Waktu di appoint berarti shock dong? Atau udah ngerasa bahwa ini kayaknya this is for me? Yeah, I think it was natural progression dan ujungnya juga responsibility-nya it grew organically, di mana mungkin dari manajemen saya, kamu aja yang berangkat untuk ngerjain ini, atau pada saat kita ada project management office untuk mengawasi konstruksi satelit. Dan itu juga saya dengan kolega saya dipilih, kalian lah yang jadi tim yang base camp di Prancis waktu itu untuk mengawasi konstruksi satelitnya. Jadi dan di role itu juga pada saat masuk mungkin saya nggak tahu what I was getting into, dan complexity dan social situation yang akan saya hadapi juga I had no idea. Cuman ya disitulah belajar banyak. Ternyata saya harus bisa lead meeting mungkin dengan counterpart yang older than you, older than me, way with older than you. 20-30 years of experience, yang memang bidang teknis expert lah. Dan juga ada rasa minder dan ada rasa imposter syndrome. Saya masih kayak 20-an dan tidak punya engineering wisdom di level yang sama dengan mereka, dan di situ juga saya belajar banyak untuk trust myself dan build my self efficacy dan kepercayaan diri untuk convince myself I can do it. Dan unfortunately the fake it till you make it motto it works. I think, dan untuk banyak orang saya rasa juga mereka mengambil motto itu di daily mereka, di mana mereka merasa this is a little bit beyond what I thought I could do. Cuman you fake it till you make it, and then you realize you could make it and you become it. Yes. Nih waktu proses this situation yang baru ya buat kamu, kan di-assign berangkat ke Prancis gitu ya. Pasti kan ada perasaan honored. Ya kan ya. Terus begitu ke sana kan you are still zero experience gitu kan. Terus and you dive dalam gali-gali, terus kamu cerita bahwa saat-saat tertentu di mana kamu meragukan your ability. Terus gimana kamu menemukan itu sampai bilang bahwa fake it till you make it, fake it till you become it? Kombinasi antara konsultasi dengan mentor-mentor dan senior management, dan motto rise to the occasion itu titipan dari manajemen saya juga, di mana yes, you can do it even though you're young and maybe with less experience. Cuma this is your opportunity untuk rise to the occasion dan test yourself, apakah kamu bisa betul-betul show up dan figure out apakah kamu bisa use your resources and the people around you untuk build that confidence. Ada support system yang ada mentor, ada coach, ada manajemen di belakang kamu dan your team yang support kamu kan.
Ya, makanya saya tidak mungkin sampai di hari ini tanpa support system dan network of tim yang betul-betul membangun rasa ini this is village work kok, kayak you're not alone, walaupun mungkin saya di depan atau memang harus nge-lead meeting, membuka meeting atau lead the hard conversations, tapi di belakang saya pasti manajemen dan mentor-mentor itu semua selalu open door policy, yang kalau memang saya lagi panik kayak ini kita yes or no, pasti mereka akan kayak meluangkan waktu untuk ngobrol dan kasih saran. Itu sih yang saya rasa menjadi sesuatu yang sangat penting di professional growth dan personal growth juga. Berarti kan ada critical moment ya nih yang kamu lewatin. You still young dan project ini kan bertahun-tahun ya dipersiapkan. Ada nggak sih? Saya yakin pasti banyak sekali critical moment yang bisa ada support system, ada wisdom, ada orang-orang di belakang kamu. Tapi begitu kamu kembali ke apartemen, kamu sendiri with your thought, with your feeling, with your thinking process, apapun itu kan akhirnya kita yang dealing with ourselves in this critical moment, and how you deal with that and overcome that situation. Kebetulan pada saat saya merasa adanya growth spurt, professional dan personal growth, itu memang harus mencari habits yang it connects to you, mau itu olahraga, meditasi atau cooking or whatever it is, dan waktu itu sih saya memang belajar meditasi. Dan it helped me a lot. Untuk kadang kan kita feeling overwhelmed karena terlalu banyak ada kayak traffic di kepala kita yang kayak what if I make the wrong decision, atau gimana ya kalau misalkan tiba-tiba ini jadi impactnya fatal, atau intinya make the wrong move, dan disitulah kita harus quiet the mind, take a step back, dan everything's impermanent, dan just take a pause, dan disitulah we forget kayak ourselves, dan kita coba cari dan tanya ke diri kita sendiri, why are we here, dan why are we doing what we're doing. Dan alhamdulillah karena ini proyek pemerintah yang mempunyai objektif yang cukup saya rasa mulia lah, untuk memberikan konektivitas di seluruh Indonesia, terutama untuk di area 3T, cukup mudah untuk menemukan lagi motivasi dan kayak I'm not doing this for myself, I'm doing this for people of my country yang mungkin memang belum mendapatkan akses yang sama dengan saya, dan disitulah ada rasa privilege, dan when there's privilege there comes responsibility, dan itu mungkin strategi dan metodologi saya untuk survive dan persevere. Terus meditasi itu berapa lama nih? Like every day? In that process? In that critical moment? Critical moment. Waktu itu juga kebetulan sempat konsul lah, ada kayak life coach. Pokoknya meditasi tuh kayak mandi. Mungkin kayak kita setiap hari mandi, ada hari yang mandinya tuh kayak that was a really good shower, dan ada hari yang kita mandi aja, cuma you still do it. Dan aku 20 menit sih every day. I try most of the day. Walaupun kadang-kadang it's a good shower, sometimes it's just common shower gitu kan, moment.
Terus apa sih yang kamu dapetin dari momen ketika kamu meditasi? Karena yang Om tahu, ya tadi, mungkin Om juga banyak nih udah spiritual alignment. Enggak juga, masih beginners. Yang Om tahu tuh ada clarity ya dari dalam diri kita ya. Ceritain dong your experience. Iya, mungkin untuk saya sih a sense of peace dan just connecting with the universe, walaupun ini mungkin klise atau ya untuk saya it makes a lot of sense, dimana dengan kita bernafas dan just let your thoughts come and go dan connect back to the flow of life yang sebenarnya kalem dan ya waktu itu relatif, dan at the end of the day kita juga ngejar apa sih, toh kita juga one day akan kembali ke sisinya. Jadi untuk semua momen-momen dimana mungkin rasa overwhelming dan it's too much to bear, disitulah meditasi saya rasa betul-betul membantu untuk ya udah pause dan remember we're here for a short ride. Jadi segala hari-hari yang mungkin berat, we've gotten through all of our hardest days anyways so far. So you'll get through another one.